Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang spesial. Ini adalah .linux. Kenapa saya katakan spesial? Karena di luar sana ada banyak distribusi Linux yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, pengguna umum. Dan ada juga distribusi Linux yang ditujukan untuk keperluan khusus seperti cybersecurity, Kali Linux, Black Arch, dan sebagainya. Nah, .linux ini masuk ke dalam kategori yang spesial seperti itu karena ditujukan untuk keperluan data science. Secara basis, .linux ini dikembangkan di atas Ubuntu 24.04 LTS, tapi bukan Ubuntu yang versi flagshipnya sebenarnya, tapi yang L Ubuntu yang menggunakan desktop environment LXQt, sehingga secara resource bisa lebih ringan dibandingkan dengan Ubuntu yang menggunakan GNOME. Dan karena dikembangkan dengan menggunakan basis LTS 24.04 LTS, tentu saja ini akan mendapatkan dukungan update software yang bisa berlangsung beberapa tahun, bukan sekedar 6 bulan seperti rilis resmi Ubuntu yang 6 bulanan itu. Nah, di .linux di sini ada control panel yang digunakan untuk one stop shopping untuk running dan managing data science program. Ada berbagai macam tools untuk keperluan data science di sini, sangat banyak, dan ya ini sudah difasilitasi oleh .linux sehingga ketika kita membutuhkan tools yang ada di sini, proses instalasinya bisa berlangsung lebih seamless, lebih mudah daripada kita harus melakukan pengaturannya secara manual. Dan untuk saya pribadi yang sedang mendalami data science sedikit demi sedikit, dengan adanya .linux ini saya bisa mendapatkan gambaran ternyata ada banyak aplikasi yang berkaitan dengan data science yang selama ini belum saya ketahui. Jadi dengan .linux ini sekalian belajar, oh ada software yang seperti ini toh. Nah, seperti itulah. Untuk aplikasi nanti kita cek di Linux-nya secara langsung. Kalau Anda tertarik, Anda bisa mendownloadnya di .linux.com. Ukuran file ISO-nya sekitar 3,2 GB. Jadi silakan Anda download. Kemudian secara popularitas, .linux ini memang saat ini tidak termasuk dalam top 100 peringkat yang ada di distrowatch.com. Posisinya di 255, tapi tentu tidak masalah kalau memang ini sesuai dengan kebutuhan Anda untuk belajar atau mungkin untuk setup lab jurusan sains data barangkali. Ya, ini bisa jadi Anda pertimbangkan untuk digunakan. Ya, sekali lagi tampilannya kira-kira seperti ini, bukan Ubuntu yang pakai GNOME tapi LXQt. Jadi tampilannya bisa lebih simpel seperti itu. Oke, langsung saja kita switch ke .linux-nya. Saat pertama kali Anda menjalankan .linux dalam mode live, tampilan awalnya seperti ini. Panel ada di sebelah kiri, kemudian di sini ada semacam congki yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang sistem, dan ini namanya adalah .sysinfo. Ya, seperti itulah. Nah, tentang panelnya ini sendiri, kalau secara peletakan ada di sebelah kiri, ini mengingatkan saya pada MX Linux. Ya, MX Linux model layoutingnya seperti ini, tapi kalau Anda tidak cocok dengan model panel yang ada di sebelah kiri ini, Anda bisa memindahkannya di sebelah bawah atau yang lainnya. Oke, sekarang kita cek dulu dari apa yang kita dapatkan di 3,2 GB file ISO yang digunakan oleh .linux. Yang pertama, saya menjalankan ini dalam mode VirtualBox, jadi kalau misalnya ada loading sedikit, mohon dimaklumi, tapi seharusnya ini lancar karena pakainya LXQt. Kemudian secara kernel ini pakai kernel 68, package-nya 2300-an untuk file ISO 3,2 GB, ini tentu saja cukup standar. Lalu secara resolusi, ini resolusi layar saya, desktop environment LXQt atau window manager open box-nya juga. Ketika baru dijalankan, di sini memori yang digunakan sekitar 900-an. Ya, tidak kecil seperti Dumb Small Linux dan teman-temannya yang memang ukurannya kecil, tapi ini cukup wajar untuk sebuah distro Linux yang ya menggunakan mesin Ubuntu seperti itu. Oke. Di panel sebelah kiri kita bisa mengakses .linux control panel ataupun menonaktifkan informasi congki itu. Kalau mau mengaktifkannya tinggal diklik lagi. Jadi yang dibuat oleh kreator .linux
seperti ini. Untuk kontrol panelnya, nah ada Linux control panel yang di sini ada tab Data Science App, Data Science Extract, Admin, Pro kalau Anda mau mengakses yang versi Pro. Dan di Data Science App ini, sejujurnya ketika pertama kali saya menjalankan Linux, ekspektasi saya adalah semua tools yang ada di sini sudah ada, jadi tinggal diklik langsung jalan. Tapi ketika melihat file ISO-nya yang sekedar atau dalam tanda kutip hanya 3,2 GB, rasanya tidak mungkin kalau semuanya sudah included by default. Jadi ketika Anda misalnya membutuhkan alpha plot seperti ini, Anda klik, maka ketika pertama kali dijalankan setelah instalasi tentunya di sini kita akan ditawari dengan apakah akan diproses. Nah, di sini akan ada proses untuk setup alpha plot di sistem komputer yang kita miliki. Tentu saja harus connect ke internet karena dia akan melakukan downloading aplikasi dari repo yang disediakannya. Jadi secara mudahnya kontrol panel ini mungkin hanya semacam shortcut untuk menginstal aplikasi, tapi aplikasinya memang sudah dikurasi sedemikian rupa yang memang ditujukan untuk keperluan data science. Jadi termasuk aplikasi yang belum pernah kita dengar sekalipun di sini sudah ada. Nah, di sini dia mendownload dari model FlatHub. Jadi ukurannya pasti lebih besar daripada kalau pakai APT biasa. Tapi basically caranya seperti itu. Kalau misalnya kita mau menginstal sebuah software, misalnya bahasa pemrograman Julia, ya tinggal kita pencet yes atau enter saja, dia akan melakukan setup, menginstal di komputer kita. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian secara software di sini kita cek saja agar ada informasi yang saya sampaikan barangkali menarik perhatian Anda. Tadi ada AlphaPlot untuk Interactive Scientific Graphing dan Data Analysis. Oh iya, proses setup ini hanya berlangsung satu kali di awal. Jadi kalau misalnya setupnya sudah selesai, Anda menjalankan aplikasi ini lagi, maka aplikasinya langsung tampil. Jadi setupnya sekali saja. Dan ya cukup diklik yes saja maka Anda bisa menginstalnya. Oke, selanjutnya di sini ada Eclipse Bird untuk open source reporting, BI report. Kemudian ada ClickHouse, open source column oriented DBMS, analytical processing, CSV kit untuk kerja dengan CSV, data cleaner, oke, dataset, DB browser, SQLite, DBeaver ini saya pernah mendengarnya, jadi cukup familiar dengan namanya. Tapi untuk yang lain-lain sepertinya saya belum pernah mendengarnya karena ini memang spesialis untuk data science. Jadi untuk belajar ya kita bisa menambah wawasan di sini. KP, ada Glowfish, Grafana. Oke, mungkin saya lanjutkan ke yang populer-populer saja. Ini terkenal, ini Julia. Kemudian Jupyter Lab, Jupyter Notebook, ini tools wajib kalau Anda mau melakukan coding data science pakai Jupyter Notebook. Tampilannya alternatif VS Code tentunya. Lalu ada Orange di sini untuk melakukan data science secara drag and drop. Ya, Pak Onowe Purbo kalau tidak salah mengajar pakai ini juga di video beliau. Lalu sudah ada R Console, kalau yang ini sudah terinstall, jadi kita bisa langsung mengakses bahasa pemrograman R yang cukup baru 443 karena saya menginstal di Deepin. Di repo bawaannya Deepin masih 441, jadi ini lebih baru daripada sistem yang saya punya. Oke, sisanya ada text editor atau IDE, Spider, Scilab dan sebagainya. Oke, itu untuk tools data science-nya. Sekarang di bawaan aplikasi yang lain, karena menggunakan desktop environment LXQt, tentu saja di sini aplikasi bawaannya juga aplikasi yang memang spesifik dengan LXQt. Oke, misalnya di sini ada FeatherPad. LXQt itu berarti menggunakan engine Qt yang sama dengan engine yang digunakan oleh KDE. Jadi kalau ada kemiripan aplikasi dengan KDE ya wajar karena memang mesinnya sama. Ada KCalc yang berawalan huruf K, ini berarti dia bawaannya KDE. Oke, jadi seperti itu. Hanya saja secara tampilan ini lebih simple, lebih irit resource dibandingkan dengan
yang ada di KDE seharusnya. Misalnya file manajernya juga ini sangat straightforward, minimalis, tapi ya tetap bisa kita gunakan untuk bekerja. Let's see, VDDM, ada Vim, ada Picom, Xcompositor. Di sini ada menu .linux yang sama seperti yang di control panel tadi. Ini Linux Extras, ada DataSign ebook sebagainya. Ini DataSign app yang tadi tampil di control panel. Kalau mau diakses setelah selesai setup juga bisa langsung dari sini. Jadi intinya di setup dulu, nanti bisa diakses kemudian. Untuk graphics di sini ada Image Matching, Execute, Ocular, Screen Cap untuk screen capture. Untuk internet di sini agak lain memang, biasanya Firefox tersedia, tapi di sini dia membawa LibreWolf yang kalau saya tidak salah ini ya basisnya Firefox juga. Ya, kira-kira. Nah, LibreWolf is a custom version of Firefox. Jadi ya ini Firefox lah, cuma namanya LibreWolf. Oke. Office, ternyata tidak ada Office yang terinstall di sini, hanya ada PDF Viewer, Ocular. Jadi ya kalau ini saya agak menyayangkan ya, kenapa nggak ada LibreOffice gitu. Tapi memang di .linux aplikasi DataSign app di sini memang ada LibreOffice, jadi memang harus diinstal dulu. Tapi kan itu LibreOffice Calc, writernya tidak ada, so ya kita harus menginstalnya sendiri atau sekalian ganti WPS. Kemudian untuk programming ada IDLE dan IPython, tapi yang ini pun masih perlu di setup dulu. Jadi di setup baru nanti bisa kita akses. Untuk sound video, untungnya di sini sudah ada VLC, jadi secara multimedia codec ini sudah tersedia dan kita bisa langsung menggunakan .linux ini untuk play audio dan video. Lalu untuk sistem tool di sini ada Discover untuk menginstal aplikasi baru, dan ini package manager punyanya KDE juga. Lalu ada HTOP untuk kita bisa mengakses memori, penggunaan memori dan swap yang digunakan oleh sistem yang kita miliki. Ada install system, partition manager, Q terminal, Dicom, startup disk creator. Oke, kemudian di preferences, execute setting. Di sini ya bawaan dari execute, additional driver dan sebagainya. Ada open box setting juga. Lalu ada about execute-nya. Ini execute yang berapa? 14. Apakah yang terbaru? Nah, saya tidak terlalu mengikuti kalau yang execute, tapi seharusnya ini yang baru karena copyright-nya sudah 2025. So, Anda mendapatkan sebuah mesin yang ya mesinnya Ubuntu LTS, jadi jangka panjang, dan secara user interface atau desktop environment Anda juga menggunakan desktop environment execute yang baru seperti itu. Oke, ini secara tampilannya. Kemudian untuk aplikasi bawaannya, selain yang tersedia di .linux Control Center yang harus Anda setup dulu dengan klik kemudian yes seperti itu, di sini dengan file ISO yang 3,2 GB Anda sudah mendapatkan beberapa bahasa pemrograman yang sudah terinstall by default. Kalau Python pasti ada, kemudian GCC ini sudah ada normal. Kalau G++ ini tidak semua Linux menyertakan G++ untuk compiling C++, tapi di sini sudah ada. Kemudian yang penting di sini ada R. Ya, tadi sudah sempat saya jalankan R di sini versi 443 Februari 2025, dan tidak hanya R-nya saja, tapi sudah ada package terinstall yang cukup banyak. Bahkan package yang ya kadang harus kita install sendiri seperti Shiny seperti itu sudah tersedia by default, termasuk R Markdown ini sudah diinstalkan kalau tidak salah ya. Di sini sudah ada daftarnya, termasuk tidier dan sebagainya sudah ada. Kenapa ini memudahkan pekerjaan kita? Karena kalau Anda bekerja dengan R, kemudian mau menginstal sebuah package, misalnya ggplot2, di sini proses instalasinya cukup lama. Jadi
salah satu kekurangannya R itu kalau kita menginstal package prosesnya lama, compilingnya membutuhkan C++ atau Fortran kalau tidak salah, jadi agak lama. Dan ketika di sini sudah ada library yang siap digunakan, ya itu cukup membantu kita. Shiny by the way itu digunakan untuk membuat website dashboard menggunakan R atau Python. Oke, kemudian di sini juga sudah ada Java dan Java. Jadi secara tools untuk coding di sini pun sudah tersedia beberapa bahasa programan populer yang ditujukan untuk keperluan data science. Tinggal setup Julianya saja, maka lengkaplah trio data science yang biasa dipakai oleh saintis. Lalu untuk theme di sini pun juga sudah ada theme yang di custom, sudah ada sidebarnya seperti ini. Jadi kalau Anda terbiasa bekerja dengan mode terminal seperti itu, ini sudah bisa Anda maksimalkan. Oke, itu secara aplikasi. Sekarang secara kustomisasi yang bisa Anda lakukan di sini cukup banyak. Yang pertama, secara appearance, ini pengaturan LXQt-nya. Jadi desktop environment-nya kita bisa mengganti Qt style-nya ala Windows 95 atau lebih tua lagi, atau style Fusion. Oke, sepertinya lebih bagus yang Breeze. Kemudian untuk icon theme-nya di sini sudah ada beberapa icon theme, tapi memang bukan yang populer-populer amat. Jadi Papyrus ya cukup standar di situ. Ubuntu ya karena basisnya Ubuntu. LXQt theme ini bisa kita gunakan untuk mengcustom panelnya. Jadi kalau kita ganti ambience, nah ini berubah, atau diganti yang mode clear look, ya nanti tampilannya juga akan berubah. Jadi ada banyak opsi kustomisasi yang bisa kita gunakan di sini. Mau ala Windows 11 Dark juga ya secara minimalis bisalah kita gunakan. Saya kembalikan ke Ubuntu Arc. Font di sini untuk font display user interface-nya langsung pakai Ubuntu. Jadi menurut saya ini cukup nyaman digunakan. Lalu sudah ada font Adwaita-nya. Lalu untuk desktop preferences, background di sini wallpaper bawaannya tidak terlalu banyak, tapi paling tidak ada wallpaper yang ya bernuansa ala data science seperti ini. Oke, itu tadi LXQt-nya, dan di sini karena dia membawa serta open box, jadi kita bisa melakukan pengaturan window manager yang ini. Jadi theme window manajernya bisa kita ganti sesuai dengan selera kita, termasuk border yang ada di .sysinfo, apa tadi namanya, .sysinfo, ya benar, congki ini ikut berubah sesuai dengan window manager yang kita pilih. Ya tidak terlalu kelihatan, tapi ini windownya jelas berubah. Oke, memang simpel, tapi karena memang tujuannya untuk data science yang ya penggunanya barangkali tidak akan terlalu concern dengan masalah tampilan, ini oke-oke saja. Kemudian bisa kita atur appearance-nya secara lebih detail lagi di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk opsi kustomisasinya. Untuk menambahkan aplikasi baru, di sini kita bisa menggunakan Discover. Ya, proses loading seperti itu. Dan ya cukup mudah digunakan lah untuk Discover seperti ini. Sebagai App Store-nya KDE, Anda pun bisa menggunakan apt install untuk menginstal aplikasi langsung dari terminal. Selanjutnya, kalau Anda tertarik untuk menginstal .linux ini ke sistem komputer Anda atau ke komputer lab seperti itu, ya seperti salah satu obsesi saya menginstal distro Linux ke lab komputer sekolah seperti itu. Di sini sudah ada installernya. Mana ini kok tidak puting-puting? Ya, di sini installernya menggunakan Calamares. Jadi seperti itu. Secara proses ini seperti Calamares yang Anda kenal. Jadi Anda tinggal menentukan lokasinya,
mengatur keyboard, atur partisi buat pengguna, kemudian ada kesimpulan apa tadi setting yang sudah Anda lakukan, install, selesai. Jadi seperti itu tentang .linux. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan tentang .linux. Ini distro Linux yang menarik, terutama untuk Anda yang mau mempelajari hal yang baru, terutama bidang data science. Jadi kadang kita belajar itu karena menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru kita explore. Ya, bisa jadi ini jalan Anda untuk memasuki dunia data science atau AI. Itu bisa mulai dari menggunakan distro Linux yang khusus didesain untuk keperluan data science. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.